Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali kita kepada murid-murid dari kelas 10. Sekarang udah menuju ke kelas 11. Di mana pada kelas 11 ini tahun ajaran 2020-2021 pembelajaran yang kita laksanakan dalam bentuk daring. Jadi kalian itu harus giat belajar, harus semangat. Dan pada pelajaran daring ini, materi yang saya ajarkan adalah tentang imperialisme dan kolonialisme. Jadi untuk memperjelas materi imperialisme dan kolonialisme ini, saya tayangkan dalam bentuk video. Dan kita saksikan berikut ini. Sering mendengar istilah kolonialisme dan imperialisme. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang asing dengan istilah keduanya kan? Nah, biar nggak bingung, di artikel kali ini akan dibahas pengertian kolonialisme dan imperialisme. Maka dari itu, simak terus ya. Nah, jadi begini, dahulu sekitar ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ada beberapa negara yang melakukan penjajahan terhadap negara-negara lain. Tujuan menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas negara jajahan. Untuk memperluas wilayah kekuasaan pastinya. Banyak dari negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik alam maupun sumber daya manusia. Dengan begitu, negara penjajahan semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat vital atau strategis dari suatu wilayah. Dari sini kita sudah tahu dong kalau betapa buruknya kolonialisme dan imperialisme terhadap negara-negara yang dijajah. Maka dari itu, di sini kita akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana sih kolonialisme dan imperialisme, apa sih pengertian sebenarnya. Maka dari itu, simak ya. Kolonialisme. Secara etimologi, kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti menguasai. Jadi, makna kolonialisme adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menguasai bangsa lain di luar dari wilayahnya sendiri. Ada banyak tujuan bangsa-bangsa barat melakukan kolonialisme, yaitu ingin mencari dominasi kekuatan, baik itu dari segi ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun politik. Terlebih lagi, suatu anggapan yang telah sangat berkembang yang menganggap bahwa bangsa yang melakukan kolonisasi lebih baik dari bangsa yang dikolonikan. Selanjutnya, imperialisme. Imperialisme secara etimologi berasal dari kata imperer yang berarti memerintah. Oleh karena itu, pengertian dari imperialism yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk memerintah bangsa lain di luar dari wilayahnya sendiri. Imperialisme dijalankan dengan penuh paksaan demi mencapai tujuan bangsa yang melakukannya. Imperialisme dibagi menjadi dua, ada imperialisme kuno dan ada imperialisme modern. Yang pertama, imperialisme kuno, disebut juga ancient imperialism, adalah imperialisme yang berlangsung sebelum revolusi industri dengan Spanyol dan Portugal sebagai pelopor. Kedua negara ini melakukan penjelajahan bukan semata-mata demi kekayaan atau gold dan kejayaan atau glory, tetapi juga untuk menyebarkan agama Kristiani atau gospel. Yang kedua, imperialisme modern, disebut juga modern imperialism, adalah imperialisme yang berlangsung setelah revolusi industri dengan Britania Raya atau Inggris sebagai pelopor. Kemajuan industri turut meningkatkan kebutuhan bahan mentah dan juga pasar yang luas. Hal ini yang menjadi latar belakang penjelajah berlayar mencari sumber bahan mentah dan pasar baru. Dari sini kita dapat mengetahui imperialisme kuno dipelopori oleh Spanyol dan Portugal, sedangkan imperialisme modern dipelopori oleh Britania Raya atau Inggris. Dari
sini kalian sudah mengetahui persamaan dari kolonialisme dan imperialisme. Mereka sama-sama menguntungkan negara penguasa atau negara yang melakukan kolonialisme dan imperialisme, serta membuat negara tersebut makmur. Sedangkan di sisi lain, mereka sama-sama membuat negara yang menjadi korban menjadi sengsara. Sedangkan dari perbedaan kolonialisme dan imperialisme adalah kolonialisme itu bertujuan untuk menguasai dan menguras habis semua sumber daya yang ada. Sedangkan imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan.